as you fade away, as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sukses, salam sehat selalu buat kawan-kawan semua. Ya, ini ada pertanyaan, Bang, bagaimana kok cara memulai budidaya maggot? Maksudnya ini benar-benar dari nol, kita mau budidaya maggot, itu mulainya dari mana? Kan ini saya punya biopon yang di luar kandang, ada 3 yang semen, ada yang 3 yang dari kayu papan. Oke kawan-kawan, dari mana pertama kali kita memulai budidaya maggot? Memulainya itu seperti apa caranya ya, maksudnya yang pertama itu, kalau kita mau budidaya maggot itu kita siapkan dulu biopon. Nah, jadi yang pertama itu siapkan dulu bioponnya. Biopon ini tempat pembesaran maggot. Ini tempat pembesaran, ini kan maggot semua. Nah, biopon ini macam-macam ya, ada yang dari semen seperti ini, ada yang dari papan seperti ini, dan ada yang dari sengplat misalnya, atau dari GRC. Nah, intinya kita harus bikin dulu biopon yang pertama, minimal 1 atau 2, taruhlah 1, minimal 1 lah, ada biopon. Tapi biopon yang ada ininya kawan-kawan, biopon otomatis panen. Kita siapkan yang ada kemiringan seperti ini ya, nggak tegak lurus semua seperti yang di bawah kandang ayam kemarin, itu kan lurus semuanya. Itu nggak bisa otomatis panen, itu panennya manual, diambilin seperti itu kan. Nah, kalau yang ini, kalau mau biopon pertama kali bikin, itu bikin yang otomatis panen. Artinya dibikin ada sisi miringnya. Kenapa? Ini untuk yang masih pemula sekali ya, karena maggot ini nantinya di usia 18 hari ke atas itu mereka akan menjadi hitam. Mereka tidak akan makan lagi, mereka akan jadi hitam, mereka akan menjauhi sampah. Mereka nggak akan makan, mereka menjauhi sampah, mereka akan naik ke sini. Makanya kita bikin jalannya, mereka akan menjauhi sampah, naik, lalu mereka akan mencari tempat persembunyian yang aman untuk mereka nanti bertapa. Apa sih bertapa ya, mendiamkan diri sudah. Nah, ini contohnya ya, ini maggot yang udah hitam, ini namanya prepupa kawan-kawan. Mereka menghitam, ini mereka nggak makan lagi, mereka justru menjauhi sampah. Setelah menjadi prepupa, ini prepupa, mereka menjadi pupa. Pupa itu mereka mendiamkan diri, mereka nggak bergerak lagi, sama seperti kepompong ya. Ini kan masih bergerak, walaupun hitam tapi masih bergerak. Nah, nanti setelah beberapa hari, sekitar 5 hari, itu mereka akan menjadi pupa namanya, seperti kepompong. Makanya kita siapkan biopon yang ada kemiringan seperti ini, nanti otomatis panen. Inilah yang nanti akan menjadi, kita jadikan sebagai indukan lalatnya. Ini bisa kita kasih untuk pakan, bisa juga kita sisihkan sebagian untuk jadikan lalatnya. Jadi siapkan dulu bioponnya. Nah, yang kedua itu gimana Bang cara dapatkan mulainya, apa mendapatkan telurnya? Nah, memang kalau bagusnya memang kita mulai dari penetasan. Telurnya dari mana? Telurnya itu ada 2 cara ya. Telur itu bisa dapatkan 2 cara. Yang pertama, kita bisa pancing dari alam liar.
kita siapkan sampah, kita siapkan tempat bertelurnya. Nah, tapi menurut saya itu kelamaan ya, untuk pemula itu kelamaan, karena itu bisa dapet, bisa enggak, seperti itu kalau kita mancing dari alam. Walaupun dapat biasanya enggak terlalu banyak juga. Nah, mending jalan kedua itu beli saja telur BSF nya, karena juga enggak terlalu mahal kok. Di jual online itu banyak. Kawan-kawan silakan buka aplikasi penjualan online, itu ketik aja telur maggot BSF. Nah, itu nanti banyak yang menjualnya ya. Nah, beli aja karena nggak terlalu mahal. Biasanya per gramnya itu 5.000, ada yang 6.000, ada yang 7.000. Beli 5 gram aja itu udah cukup, udah banyak sekali kawan. Atau beli 10 gram, karena per 1 gram telur maggot BSF itu kalau kita rawat itu bisa menjadi 2-4 kilo maggot seperti ini. Kalau makanannya mencukupi itu bisa mencapai 4 kilo 1 gramnya. Nah, setelah beli, saya sarankan kalau mau beli itu kawan-kawan cari yang daerahnya yang terdekat. Misalkan kawan-kawan tinggalnya di Palembang, nah itu kawan-kawan kan bisa dilihat penjualnya itu berada lokasinya di mana. Nah, beri aja yang terdekat dengan wilayah kita, misalkan di Lampung atau misalnya daerah Palembang. Kawan-kawan cari dulu apa ada nggak yang jual di daerah Palembang. Kalau nggak ada, cari yang terdekat, misalnya Lampung atau Jambi, Bengkulu, yang ada jual telur BSF. Itu banyak kawan-kawan jualannya. Jangan kita misalnya tinggalnya di Papua, kita belinya di daerah Aceh misalnya kan. Nah, itu terlalu jauh, karena telur maggot ini 4 hari dia sudah menetas. Gak apa dia menetas di jalan biasanya. Saya pun dulu beli juga menetas di jalan, tapi nggak terlalu lama gitu, maksudnya nggak sampai seminggu 2 minggu, karena antisipasi agar baby maggotnya nanti yang sudah menetas itu nggak banyak yang mati. Oke ya kawan-kawan, itu pertama kita bikin dulu biopon seperti ini. Nih contoh biopon ya. Nah, ini biopon yang otomatis panen ya. Kita bikin ada kemiringannya seperti ini. Ini sama, ini ada juga kemiringannya. Nah, nanti kalau kita taruh maggotnya, kalau sudah masanya mereka udah mau menjadi pupa, mereka akan naik menjauhi sampah, mereka akan keluar seperti ini. Ini biasanya saya siapkan paralon kalau yang dari sini. Kalau bioponnya seperti ini pakai paralon. Nah, tapi ini udah lama nggak saya pakai karena ini lagi rusak, jebol ini ya, sudah lama sekali. Jadi yang digunakan ini yang dari semen. Nah, seperti ini ya. Terus mereka nanti akan naik, kalau sudah jadi pupa, jadi hitam, mereka akan naik menjauhi sampah. Mereka akan masuk ke selokan ini, nanti tinggal kita panen. Maka disebut otomatis panen. Tapi kalau bioponnya tegak lurus semua seperti ini, mereka akan kesusahan nanti kalau sudah menjadi pupa untuk keluar dari media. Nah, selagi kawan-kawan misalnya sudah bioponnya sudah jadi, sudah selesai, terus telurnya udah ada, sudah ditetaskan, maka langkah selanjutnya adalah kawan-kawan bikin kandang BSF seperti ini. Nah, ini ukurannya terserah ya. Kalau untuk ukuran ini yang saya punya ini ukurannya 2 x 3 meter. Kalau kawan-kawan mau ukuran yang lebih kecil, ada yang bisa 1 meter x 1 meter. Tapi saran saya ini tingginya jangan kurang dari 1,75
cm untuk ketinggiannya. Kalau untuk lebarnya itu 1 meter nggak masalah, 1 meter lebarnya, panjangnya 1 meter. Yang penting tingginya jangan kurang dari 170, karena nanti lalat BSF ini kalau mereka akan kawin, lalat betina ini akan terbang tinggi dan yang jantan akan menyambar. Makanya diperlukan kandang yang tinggi, jangan yang pendek ya, yang tinggi. Ini saya punya contohnya, kandangnya seperti ini. Nah, terus kelambungnya dari mana bang ininya? Ini sama, beli online juga banyak ya. Kawan-kawan silahkan ketik waring lalat BSF, seperti itu aja. Nanti akan muncul semua berbagai ukuran. Nah, kawan-kawan beli aja. Ini dulu saya beli berapa? Saya beli 280 kalau nggak salah, ukuran 2x3 ya, tingginya ini 2 meter. Siapkan kandangnya. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah jalan, kawan-kawan sudah bisa memulai. Bioponnya sudah ada, telurnya sudah ada, kandang BSF nya sudah kita siapkan. Nanti tinggal kita prosesnya, kawan-kawan akan mengerti juga nanti lambat laun, mulai dari penetasan. Makanya saya sarankan kawan-kawan untuk beli telur, nanti kita akan paham sendiri penetasannya. Terus setelah seminggu kita tetaskan di wadah penetasan, kita pindahkan ke biopon seperti ini. Nah, ini tinggal kita kasih mereka makanan berupa sampah organik. Tinggal kita tunggu jadi hitam, mereka menjadi pupa, dan akhirnya menjadi maksudnya menjadi prepupa, kemudian mereka menjadi pupa atau kepompong. Setelah jadi kepompong baru kita masukkan ke kandang tadi, kandang BSF tadi. Kita lihat ya. Oke, kita masuk seperti ini. Jadi saya udah di kandang BSF nya. Nah, kalau sudah jadi pupa, sudah jadi kepompong, nanti kita taruh di dalam kandang seperti ini. Nah, ini dia contoh prepupa ya. Ini separuhnya udah menetas. Nah, ini sudah menetas ya. Ini ciri yang sudah menetas. Fokus. Nah, ini yang sudah menetas seperti ini ya. Sorry. Tuh, di atasnya ini berlubang, mereka keluar dari atas ini. Yang udah menetas ya. Nah, setelah jadi pompong tadi kita masukkan ke dalam ini kandang. Seperti itu kira-kira kawan-kawan prosesnya. Ini enggak. Nah, ini kandangnya seperti ini situasinya. Nah, terus ada pertanyaan, bang, ini kandangnya kok apa semak sekali, bang? Biasanya kan ada yang lantainya dicor atau dilapis sama terpal atau di alas, kasih alas. Tapi ini saya nggak dikasih alas. Nanti ada penjelasan tersendiri kenapa saya nggak dicor atau di alas. Saya biarkan aja tanah dan rumput seperti ini.
Ini kawan-kawan akan mengerti sendiri nanti kenapa bagusnya seperti ini. Oke ya. Sementara itu aja dulu, mudah-mudahan jelas. Semangat terus. Ayo kita budidaya maggot, terutama para peternak ayam, karena ini yang kita butuhkan dalam usaha kita beternak ayam. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.